Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan presentasi bahasa Indonesia dengan tema kata ejaan, kata depan di, awalan di, singkatan, akronim, dan tulisan angka dengan dosen pengampu Ibu Ati Kartika, SPD MPD. Kata benda, frasa, atau kalimat. Yang ketiga, dapat digabungkan dengan kata sana, sini, dan mana. Oke, agar mudah dipahami, di sini saya akan mengambil contoh tempat buku itu di atas meja. Di atas meja. Dipisahkan dari atas meja. Buku itu di atas meja. Yang kedua, tentang waktu. Saya akan menemui Ida di sore hari. Di sore hari. Lalu yang ketiga tentang keadaan. Dia sedang sakit di rumahnya. Di sini saya akan membahas kata awalan. Kata awalan adalah kata yang ditempatkan di awal kata atau kalimat untuk menambahkan makna pada kata dasar. Kata awalan biasanya tidak dapat berdiri sendiri sebagai kata yang bermakna, tetapi harus digabungkan dengan kata dasar untuk membentuk kata yang memiliki makna baru. Selanjutnya ada kata awalan. Fungsinya untuk membentuk kata kerja pasif. Ciri-cirinya yaitu selalu digabungkan dengan kata kerja, tidak dapat dipisahkan dari kata kerja, dan tidak dapat digabungkan dengan kata sana, sini, dan mana. Sebagai contoh, makanan dimasak oleh ibu. Makanan dimasak oleh ibu. Dan kata kerja masak digabungkan, tidak dapat dipisahkan. Yang kedua, rumah itu dibangun tahun lalu. Nah, di sini saya akan menyampaikan cara untuk membedakan kata depan di dan awalan di. Yang pertama, perhatikan fungsinya. Kata depan di menunjukkan waktu, tempat, atau keadaan. Kata awalan di membentuk kata kerja pasif. Yang kedua, perhatikan cara penulisannya. Untuk kata depan di selalu dipisahkan dari kata yang mengikutinya, sedangkan kata awalan di selalu digabungkan dengan kata kerja. Dilanjutkan oleh materi saya. Sebelumnya izin dan perkenalkan diri, nama saya Aradin Tandana dan NPM 2313031416. Di sini saya akan menjelaskan mengenai singkatan dan akronim. Sebelumnya yang saya jelaskan pertama adalah singkatan. Singkatan adalah bentuk singkat atau pendekatan dari kata atau frasa. Singkatan digunakan untuk mempermudah komunikasi serta untuk menghemat uang. Contoh-contoh dari singkatan adalah DLL atau dan lain-lain, serta GSP atau dan sebagainya. Masih banyak contoh-contoh dari singkatan seperti KTP, BUMN, DR atau dokter, dan sebagainya. Selanjutnya saya jelaskan adalah mengenai akronim. Akronim adalah sebuah proses pemendekan yang menggabungkan huruf atau sukatan dan bagian lainnya yang ditulis dan dilafalkan sebagai sebuah kata yang sedikit banyak memenuhi kaidah fonotaktik Indonesia. Contoh-contoh akronim yaitu rudal atau peluru kendali, tilang atau bukti pelanggaran, ABRI atau Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai perbedaan antara singkatan dan akronim, di mana
perbedaan singkatan dan akronim sendiri terletak pada keserasian dari kombinasi masing-masing unsurnya. Singkatan dibentuk dari satuan huruf tanpa memperhatikan keserasiannya. Dan bila singkatan itu bila membacanya dengan cara dieja satu demi huruf dari unsur bentuknya. Contohnya sentimeter dieja menjadi cm, terus sinus dieja jadi sin, dan lain sebagainya. Berbeda dengan akronim yang dapat dilafalkan dengan mudah, misalnya ABRI, tilang, rudal, dan dapat diingat serta dipahami dengan mudah. Terima kasih yang dapat saya sampaikan, dan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya untuk materi berikutnya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki dua makna. Yang pertama, tanda atau lambang sebagai pengganti bilangan. Yang kedua, nilai atau kepandaian, prestasi, dan sebagainya, di mana angka merupakan bilangan, sedangkan bilangan dapat dinyatakan dengan angka atau kata. Penulisan angka bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, bisa dengan menuliskannya sebagai nomor atau sebagai dengan huruf. Selanjutnya, penulisan angka sebagai nomor seperti 012345 atau contoh yang ada di layar tersebut. Begitupun angka 200 serta angka 100 dan lain sebagainya. Tulisan angka dan bilangan tentunya tak hanya mencakup satu atau dua kondisi saja, melainkan banyak. Ada yang harus ditulis dengan angka Romawi, angka Arab, maupun sebagainya. Ada yang letaknya di awal kalimat, ada yang di tengah, dan ada yang di akhir kalimat. Angka dalam permainan bahasa dapat merupakan representasi berbagai hal. Yang pertama itu adalah angka sebagai representasi kata bahasa atau bahasa daerah. Dalam sepertiga reng atau segareng, angka pecahan sepertiga dikorespondensikan dengan preposisi seperti suku kata, awal nama tokoh, punakawan yaitu ga dan reng. Selanjutnya, angka sebagai representasi not lagu. Misalnya, pada Omar Yatim menemukan contoh-contoh 267 yang maksudnya adalah relasi, di mana 23761 yang bermaksud adalah nama artis dan salah satu redaktur majalah Aktuil yang populer pada tahun 1970-an bernama Remy Sheldon. Selanjutnya, yang ketiga ada angka sebagai representasi formula matematika, di mana angka pecahan 22/7 tidak langsung dibaca 22/7 atau 20/7 karena direpresentasikan dengan formula matematika yaitu V. Kaidah atau aturan penulisan angka dan huruf. Yang pertama itu angka yang terdiri dari satu atau dua kata. Jika terdapat bilangan yang dinyatakan dengan satu atau dua kata, maka bisa ditulis dengan huruf. Misalnya, angka 50 yang ketika ditulis dengan huruf hanya terdiri dari dua kata, maka bisa ditulis dengan huruf dibandingkan dengan angka. Contohnya adalah mereka menonton drama itu sampai 3 kali. Selanjutnya, koleksi perpustakaan itu lebih dari 1 juta buku. Yang kedua, angka di awal kalimat adalah kaidah penulisan angka di awal kalimat dan judul, di mana di dalam EYD maupun PUEBI menyarankan penggunaan huruf dibandingkan angka atau nominal. Contohnya, 50 siswa SDN 2 Kaliman berangkat ke lokasi lomba sepak bola bersama-sama. Selanjutnya, angka yang menunjukkan bilangan besar, sedangkan aturan penulisan angka di awal judul kalimat yang menunjukkan nominal besar, maka disarankan untuk menggunakan gabungan angka atau bilangan diikuti
Contohnya adalah biaya perawatan ibu di RS Hermina sudah mencapai 300 miliar. Penyediaan anggaran 300 triliun dilakukan Kemendikbud untuk mendukung riset dosen. Selanjutnya, tulisan penghilangan utuh dengan huruf. Ada beberapa kalimat yang menuliskan angka maupun bilangan, kadang-kala perlu diberi penjelasan, maka sah saja menuliskan angka diikuti dengan huruf yang menjelaskan angka tersebut, akan tetapi ditempatkan di dalam kurung. Contohnya, dapat 3 dalam kurung 3 pengulangan kata historis selama dialog dilakukan. Sekitar 12 dalam kurung 12 bab perlu dibaca malam ini juga. Angka digunakan untuk menomori karangan atau kitab suci. Angka dipakai untuk mengenali bagian karangan atau kitab suci dengan contoh bab 11 pasal 20 halaman 100 surah Yasin ayat 9. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.